إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa khatib mengingatkan kita semua untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah bekal terbaik yang kita bawa untuk bertemu dengan Rabb kita Allah Azza wa Jal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ambillah perbekalan kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang telah dihasankan oleh Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Awthaqu ural imani an tuhibba fillahi wa tubghida fillahi." Merupakan tali keimanan yang paling kuat adalah engkau mencintai seseorang karena Allah dan engkau benci seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Azza wa Jalla, setiap manusia, setiap kita berpotensi untuk mencintai dan juga untuk membenci. Terkadang kita mencintai fulan atau sebaliknya membenci Allah. Kita mencintai tokoh fulan atau sebaliknya membenci tokoh fulan. Itu dirasakan oleh setiap kita. Ada kecondongan untuk kita mencintai atau sebaliknya, yaitu membenci. Namun ternyata masalah cinta dan benci itu bukan sebatas rasa, bukan sebatas pilihan pribadi semata. Namun agama kita telah menjadikan masalah cinta dan benci adalah bagian dari keimanan kita, bagian dari keimanan yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, bahwa awthaqu ural imani an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Bahwa tali keimanan yang paling kuat adalah engkau mencintai karena Allah sebagaimana engkau juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Azza wa Jalla. Maka dari itulah perasaan cinta dan benci yang ada di dalam hati setiap kita ini janganlah dibiarkan liar begitu saja. Janganlah dibiarkan begitu saja alami tanpa memiliki bimbingan. Karena bila tidak, maka dia akan menumbuhkan rasa cinta yang bisa jadi di atas kebatilan, yang bisa jadi juga menimbulkan rasa benci juga di atas kezaliman. Ketahuilah, cinta karena Allah itulah ia bagian dari iman. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwa nikmatnya rasa iman di dalam hati itu tidak akan dirasakan hingga adanya rasa cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman.
Ada 3 perkara. Apabila ketiga perkara ini ada dalam seorang mukmin, maka ia akan merasakan nikmatnya iman. Yang pertama, an yuhibballah ay yakunallaha wa rasul ay yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan yang lainnya. Allah dan Rasulnya adalah yang paling ia cintai. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ia mencintai orang tersebut karena Allah. Dan yang ketiga, bahwa ia itu yakrah an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Dia pun benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Iman memiliki rasa. Iman memiliki rasa manis yang apabila itu dirasakan oleh orang beriman, maka ia akan semakin kokoh imannya, semakin kuat keimanannya, semakin istiqomah dia di atas Islam. Namun ketika keimanan itu gersang, jauh dari rasa yang seharusnya ia dapatkan, maka disitulah orang terkadang linglung, terkadang merasa tidak menemukan kenyamanan dalam keimanannya. Maka barangkali sebabnya adalah karena ia tidak mendatangkan sebab-sebab faktor-faktor yang bisa mendatangkan nikmatnya iman tersebut. Salah satunya apa? Masalah cinta dan benci. Atas dasar apa selama ini ia bangun cintanya kepada manusia? Kenapa dia mencintai fulan? Kenapa dia benci fulan? Apakah karena Allah ataukah karena urusan-urusan dunia? Bila karena Allah, maka pastikan kita mencintainya bukan semata-mata karena fisik, bukan semata-mata karena harta, bukan semata-mata karena jabatan, tapi karena hubungannya dengan Allah. Ia seorang yang taat kepada Allah, maka saya mencintainya. Dia itu adalah orang yang mencintai ilmu syar'i, maka saya mencintainya. Dia orang yang cinta kebaikan, dia mengajak kepada kebaikan, maka saya mencintainya. Maka itulah cinta yang dibangun karena Allah. Ketika ia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta kita pun kepadanya ikut berkurang. Maka ini adalah indikasi yang jelas bahwa cinta itu dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala, dibangun karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan semata-mata karena urusan dunia. Karena apabila cinta kepada seorang dibangun karena hanya perkara dunia, maka hal itu tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia pun sebelum ke akhirat mereka akan sangat mendapatkan kesusahan dan kepayahan karena cinta mereka bergantung dengan kepentingan yang mereka miliki. Saya mencintainya karena dia kaya. Ketika kekayaannya tidak saya dapatkan, maka cinta saya hilang kepadanya. Engkau mencintainya karena ketampanannya. Ketika tampanannya hilang, maka engkau pun berhenti mencintainya. Engkau mencintainya karena jabatannya. Ketika jabatannya itu tidak memberikan apa-apa kepadamu atau jabatannya hilang, maka cinta pun akan pudar. Itulah tabiat daripada cinta dunia. Akan tetapi bila cinta itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencintainya selama seseorang itu tegak di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من عباده الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta dan benci yang ada dalam hati kita kini telah kita ketahui bahwa sepatutnya untuk kita bangun ia di atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mencintai seseorang ataupun membencinya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu bisa kita gapai, maka sungguh fadilah, keutamaan serta derajat yang tinggi di sisi Allah akan kita dapatkan disebabkan cinta yang terbentuk karena Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya adalah bahwa dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka nantinya akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka berkumpul saling mencintai karena Allah dan mereka pun terpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan mendapatkan penghormatan pada hari kiamat dengan diberikan mimbar untuk mereka tempati, yang mimbar itu terbuat dari cahaya, bahkan sampai-sampai manusia-manusia termulia pun iri melihat apa yang telah mereka dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, al-mutahabuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhumul nabiyun wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karenaku, karena keperkasaanku, karena kehebatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka akan mendapatkan mimbar yang terbuat dari cahaya, yang cahayanya keras menyilaukan mata, sampai-sampai para anbiya dan para syuhada yaqbituhum, merasa iri dengan apa yang mereka peroleh. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang telah mampu mengendalikan cinta dan bencinya hanya semata-mata dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah untuk mengecek kembali, siapa yang hari ini saya cintai, siapa yang saya gandrungi, siapa yang sebaliknya saya benci. Maka karena apa saya membencinya? Karena apa saya mencintainya? Bila itu karena Allah, karena ketaatannya kepada Allah, maka semoga itu adalah bentuk cinta karena Allah yang akan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sebaliknya, ternyata cinta itu kita bangun hanya karena urusan dunia, sungguh hal itu tidak akan bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathura salatuhu wa shaumuhu." Seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman tidak akan bisa dirasakan oleh seorang hamba meskipun banyak dia melakukan salat, meskipun banyak dia melakukan puasa, hatta yakuna kadzalik, hingga orang itu melakukan seperti tadi, yaitu apa? Membangun cintanya karena Allah Subhanahu wa taala dan juga membangun bencinya karena Allah Subhanahu wa taala, dan bukan semata-mata cinta dan benci karena hawa nafsu atau urusan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita membangun cinta kita, mencintai orang, mencintai manusia karena Allah Subhanahu wa taala semata dan bukan karena perkara-perkara dunia yang fana ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.